ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا سيدنا ومولانا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah saudara kita, di rumah dusana kita, di rumah kediaman di rumah kediaman Bapak Ihsan beserta keluarga. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga silaturahim ini, Allah berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah selamatkan kita dunia wal akhirat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini diakui beliau kelak sebagai umatnya, dan beliau berkenan memberikan kita syafaat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar, yakni Bapak Lutfi, yang mana alhamdulillah berkat doa kita bersama beliau telah diberikan kesehatan oleh Allah dan dapat hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati para jajaran pengurus yang mohon maaf tidak disebutkan nama dan posisi jabatannya masing-masing, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para nenek mama, alim ulama, cabiak pandai, orang Sumando. Yang sama-sama kita hormati para bundokan duang, Limpapeh Rumah Nanggadang, Sumara Anjuang Koto Jonagari, Pamenan Alam Minangkabau, dan seterusnya kepada saudara-saudariku yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ketek kanamu gadang bagala, kok ketek indak disabui kanamu, kok kadang indak dibawakan gala. Mudah-mudahan kita yang hadir untuk wirid pada malam hari ini dirahmati oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Mukadimah insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari saudara kita Kakanda Ferry, tausiah sekaligus doa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM Jeddah. Hal-hal yang dianggap perlu dan penutup. Sebelum kita masuk wirid, ada sedikit pemberitahuan yang mana kita ketahui bersama salah seorang dari kita, saudara kita, dusana kita telah mendahului kita, yakni almarhum Ayahanda Haji Fauzan dan ayah dari Ari. Kami minta sedikit waktu, mari sama-sama kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah bagi yang sudah tiada diberikan kelapangan oleh Allah hendaknya
Bagi yang sakit diangkat penyakitnya hendaknya. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan kebaikan dan kesehatan hendaknya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pirit kita mulai. Kepada Kakanda Ferry dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله
Terima kasih kita ucapkan kepada Kakanda Ferry. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan pintu hati kita hendaknya untuk menerima siraman kolbu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Joni Rakuti SKM. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Orang tuaku yang sangat-sangat kami muliakan dan kami cintai karena Allah, salam hormat ta'zim kita sampaikan kepada pembina, pengawas dan juga ketua ikrar, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, saudara-saudari kami, wabil khusus orang tua kita, keluarga kita, Shahibul Bait. Mudah-mudahan kedatangan kita ke rumah ini membawa keberkahan. Keluarga kita di rumah ini juga dicurahkan Allah keberkahan dunia dan akhirat. Anak-anak menjadi anak yang soleh soleha, dan keluarga ini senantiasa dalam lindungan Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Apabila malam hari ini Bapak Ibu ada di antara kita dan keluarga sanak kita semua ada yang kurang sehat, barokah senantiasa kita bersilaturahim, Allah angkat semua penyakit kita, Allah sehatkan kita dan afiatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Urusan-urusan yang belum selesai dan bahkan banyak kadang-kadang permasalahan rumah tangga kita, dengan sering bersilaturahim, semoga Allah berikan kita jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku semua, apa kabar malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Biarpun agak-agak cuacanya dingin ya kan Pak, tapi tetap istiqomah, tetap datang. Kalau saya, insya Allah Bapak Ibu, hanya dua saja yang menghalangi saya tak datang untuk mengisi tausiah. Yang pertama sakit, kedua mati. Kalau belum terjadi yang dua ini insya Allah. Kalau mengenai hujan, udah duluan saya, belum jauh-jauh hari pun ada mobil, udah duluan saya sering ganti baju di tengah jalan ceramah Pak. Jadi kalau sekarang ada alasan-alasan itu, hujan itu cuma buat basah saja. Pulang ke rumah nanti kita mandi juga sekarang. Maka kalau zaman Bapak Ibu dulu masih kecil, ingat kita Pak, asal hujan mandi kita, tidak sakit kita Pak. Ada sekarang kenapa kalau pas hujan sibuk kita orang tua, jangan mandi hujan nanti sakit. Rupanya ucapan tadilah membuat mereka sakit. Padahal air hujan itu tak ada Pak yang lebih bersih dari air hujan itu sendiri. Kalau airnya sudah jatuh ke tanah, mengalir di sungai Rokan, itu namanya ma'un nahri, air sungai. Tapi kalau yang dari atas itu dalam fikih disebut ma'us sama, air hujan, air langit. Tidak ada yang sesuci itu air Pak. Maka kalau ada orang kena hujan sakit dia, itu karena persepsi dan cara berpikir saja Pak. Kita asal kena hujan yang terpikir sakitlah gue. Memang sakit jadinya. Tapi sebenarnya hujan itu adalah membuat sehat. Buktinya waktu kita kecil dulu saya sebut main-main kita Pak. Main kalau di kampung kami main galalego namanya. Galalego itu Pak, itu dikasih garis di halaman rumah itu. Kemudian main anak-anak situ waktu kita masih kecil. Itu Pak bukan sejam 2 jam, tergantung hujannya. Kapan dia baru berhenti, 3 jam mandi hujan. Pulang ke rumah, habis itu mandi, berangkat ngaji, tak ada masalah. Flu pun tak ada. Artinya apa? Persepsi inilah kadang-kadang dipahami. Kita dalam hidup akhir zaman nih Pak, terlalu manja kita. Asal nengok hujan itu terpikir, ikrar paling tak ada orang datang. Kalau saya tak begitu pikir.
Asal udah hujan itu rahmat Allah. Dari sekian banyak makhluk Allah di dunia ini, termasuk rumah keluarga kita ini, bapak ini kan banyak tanam-tanaman nih Pak. Tanam-tanaman ini bertasbih. Dia tidak bisa macam kita, kalau haus Pak, ambil aqua, berangkat ke dapur minum. Dia kan tidak ada kakinya. Dia cuma punya akar, di mana Bapak taruh, disitulah dia. Maka dia bertasbih. Apa tasbih dia? Ya Allah, kami ini kering kerontang. Lupa tuan rumah menyiram kami udah 3 hari. Pengen kami makan, pengen minum, tapi kering. Dia minta bertasbih dia. Jangan-jangan doa dari bunga tanam-tanaman ini juga malam ini mereka minta kompak sama Allah. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan. Maka datang hujan. Maka datang sebagian kita nih, dibawanya lagi pawang hujan. Maka mempercayai pawang hujan itu Pak, syirik besar, haram hukumnya itu Pak. Tidak boleh. Itu namanya dengan menolak-nolak pemberian Allah. Hujan adalah rahmat Allah. Tak datang pun hujan kita akan kesulitan. Kalau turun hujan doanya hanya satu saja. Kalau berlalu hujan ini makin deras, tambah satu lagi. Macam tadi hujan Bapak berangkat dari rumah, doa kita satu, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang mendatangkan manfaat. Makin lebat hujan itu lagi, hampir basah, takut banjir, baru ganti lagi, Allahumma hawalaina wala ala alaina. Ya Allah, biarpun hujan ini turun membawa manfaat, tapi tolong bagi hujan ini ke tempat lain, jangan ke tempat kami saja ya Allah, supaya jangan banjir. Habis itu, tengoklah Pak, udah selesai hujannya, orang yang tak hadir itu nyesal dia. Jangan-jangan mungkin tak ada orang datang pikirnya. Alhamdulillah, secara langsung ada, mereka tonton, tetap ramai. Jangan gara-gara hujan, gara-gara cuaca menghalangi kita untuk bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa yang mau Ustaz sampaikan malam hari ini? Ada 2 saja Bapak Ibu. Yang 2 ini ada di dalam hadis Nabi. Siapa yang menyampaikan hadis ini kepada kita, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Beliau ini mu'allaf juga, dan langsung dia Islam. Abu Umamah itu nama dia setelah Islamnya Bapak Ibu. Abu Umamah Al-Bahili, nama kampungnya Al-Bahili. Abu Umamah ini siapa nih Pak Ustaz? Abu Umamah ini Bapak Ibu, beliau inilah saking sabarnya mendakwahi umatnya, yang langsung dia dikasih Allah minum susu ketika tidur, pas bangun langsung dia terasa kenyang. Abu Umamah inilah tuh orang. Ceritanya singkat Bapak Ibu, bagaimana Abu Umamah kok bisa minum susu waktu tidur? Ketika dia masuk Islam, dididik oleh Rasulullah, maka Rasulullah kirim balik Abu Umamah ini ke kampungnya, masih sekitaran Madinah juga. Abu Umamah pulang kampung, pergi berdakwah, ajarkan tauhid ini kepada orang kampungmu. Segitu sampai Nabi Abu Umamah di kampung, maka kemudian apa yang dia lihat? Masyarakatnya itu masih meyakini Abu Umamah ini belum masuk Islam, masih satu keyakinan dengan mereka. Lalu apa yang Abu Umamah saksikan? Kegiatan orang kampungnya ini, mohon izin maaf Bapak Ibu, kalau pas makan itu mereka suka membuat, mohon maaf, darah yang dikeringkan seperti agar-agar. Nah, itulah makanan-makanan yang paling mereka suka. Dan itu sampai sekarang Pak masih ada dibuat orang. Itu kebiasaannya saudara-saudara kita yang di luar agama kita, yang kita sering menyebutnya katanya Batak Toba. Itu daerah kampung kami Sumatera Utara sana itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang pejiji, nanti jangan dipikirkan hukumnya saja. Kalau nanti ada mereka menggantung, kalau kita kambing, kalau mereka makanan yang haram kita makan, kemudian mereka tebas lehernya, itu darahnya itu Pak ditampung di bawah, pakai nampan, pakai talam. Kemudian itu nanti akan dimasukkan ke kulkas, lebih lezat kata mereka itu dibandingkan agar-agar. Mengental dia Bapak Ibu. Jadi ketika Abu Umamah melihat ini Bapak Ibu, maka kemudian apa kata dia? Ini dalam Islam, ini masalah darah ini, inilah yang pertama sekali dilarang untuk memakannya. Ini najis.
darah ini najis, tak boleh. Maka orang kampung ini tersinggung. Apa kata mereka? Wahai Abu Umamah, berarti kamu tak lagi ikut agama nenek moyang kita. Kalau kalian tak mau juga meyakini yang kusampaikan bahwa Islam melarang memakan darah, maka tolonglah kalian berikan saya ini sedang lapar. Kalau makan yang kalian makan tak mungkin, karena saya sudah Islam. Tapi tolong berikan aku seteguk air minum, aku sedang perjalanan jauh, kata Abu Umamah. Kata mereka, baru saja kau ejek makanan kami, begitu kamu nggak mau ikut makan bergabung dengan kami, kau caci makanan kami, habis itu kau minta minum, mana bisa kami kasih? Mereka usirlah Abu Umamah. Setelah mereka usir Abu Umamah, maka kemudian ketika terik panas, Abu Umamah kepanasan dan kemudian dia sangat merasa haus, maka ditutupnya lah kepalanya dengan serban. Kemudian dia berteduh di bawah pohon kayu, tertidurlah dia. Begitu Abu Umamah tertidur, maka kesabarannya mendakwahkan Islam dengan kelembutan. Maka ketika dalam tidur itulah Allah kirimkan dia seperti sadar, tapi dia sedang mimpi. Dikasih Allah dia minum susu. Habis itu dia terbangun, dia segar bugar. Menyesal orang yang tadi mengusirnya. Jumpa lagi balik. Abu Umamah, tadinya kau mencaci makanan kami, tapi kamu tak mau makan, kau minta air. Inilah air, minumlah, kata mereka. Saya sudah segar bugar, saya tak butuh lagi air, karena Allah sudah memberikan saya minum. Itu kemuliaan Abu Umamah yang mau kita kaji, hadis riwayat Imam At-Tirmizi malam hari ini. Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, ayyud doa asmi. Apakah doa ya Rasulullah yang paling cepat didengarkan oleh Allah? Bukan dikabulkan, Pak. Paling cepat didengarkan oleh Allah. Kalau masalah doa-doa yang dikabulkan, banyak kita baca hadis-hadis Nabi. Dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ada sebanyak 3 yang doa orang tak ditolak. Orang berangkat haji sampai pulang. Orang dalam perjalanan sampai dia kembali ke rumahnya. Orang yang sedang sakit sampai dia sembuh. Banyak, Pak. Tapi ini yang ditanya Abu Umamah, ya Rasulullah, doa apa yang paling cepat didengarkan oleh Allah? Lalu jangan dipahami, apakah doa lain itu tak didengar Allah? Maknanya, dalam sifat 20 tauhid, Pak, 20 sifat yang wajib bagi Allah, maka kemudian kita yakin bahwa Allah itu Sami', maha mendengar. Di Asmaul Husna juga, nama As-Sami' itu ada juga. Allah itu maha mendengar. Jangankan yang kita ucap, yang terbesit dalam hati kita malam ini pun Allah tahu, Bapak Ibu. Lalu maksudnya gimana? Pertanyaan Abu Umamah ini ingin menanyakan kepada Nabi, doa apa saja yang paling cepat diperhatikan, didengarkan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu nanti termasuk Ustaz Rangkuti dapat mengamalkan yang 2 nih, Pak, insya Allah inilah doa terbaik kita. Mumpung malam ini kita sudah masuk 19 Rajab 1444 Hijriah. Kalau malam ini 19 Rajab, itu artinya 41 hari lagi kita akan kedatangan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Tak terasa Bapak Ibu, dunia ini berputar. Kata Rasulullah, ada 2, wahai Abu Umamah. Yang pertama, doa yang paling cepat didengarkan oleh Allah, mendapat perhatian khusus dari Allah adalah doa orang yang lail pada malam hari, akhir pada malam akhir. Makna dari malam akhir itu apa itu, Pak Ustaz? Sepertiga malam terakhir. Itu Bapak Ibu. Jadi menghitung sepertiga malam itu, hitunglah mulai semenjak terbenam matahari, langsung bagi saja 3, Pak. Nanti akan jumpa itu di sepertiga malam. Maka kalau dilihat sepertiga malam itu mulai jam berapa tuh, Pak Ustaz? Jam 1 kira-kira begitulah, Pak. Karena jam 6 ke 12 dibagi 3 dan 3, batas sepertiga malam itu nanti azan subuh berkumandang. Kalau dibagi mereka ini, jam 1 itu sudah masuk sepertiga malam. Nah, ini banyak nanti yang salah persepsi ini. Lalu Pak Ustadz, di sepertiga malam ini kita berdoa ya.
Ya, karena doa di situ sangat cepat dikabulkan Allah. Lalu Pak Ustaz, apakah mesti malam itu harus kita tahajud? Ini banyak disalahpahami. Sebagian orang berpikir asal dia bangun malam itu harus tahajud baru doa. Inilah yang perlu kita kaji Pak, supaya dapat kita keberkahannya. Kalau Bapak pernah mengalami terbangun tengah malam, kadang-kadang karena haus, ingin minum. Pernah Bapak Ibu kan? Atau Bapak Ibu terbangun gara-gara mungkin kepanasan, lupa hidupkan AC. Bisa saja. Atau terbangun karena nyamuk banyak. Intinya, semua kita pernah mengalami terbangun tengah malam, tapi kita bukan sholat, dan untuk ambil air wudhu pun tidak mampu. Tapi kita langsung sadar seketika, habis itu kita tarik selimut balik. Tidak tahajud kita. Bisa nggak Pak Ustadz doa itu didapatkan lewat hadis ini? Bisa Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu amalannya, kalau bisa sampai akhir hayat kita jangan pernah lupa mengamalkan ini. Kalau Bapak Ibu sedang bangun kemudian sadar, maka langsung baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru jangan langsung tidur dulu Pak. Tidak ada rencana Pak Ustadz mau wudhu apalagi tahajud. Borat betul mata nih, ngantuk kali. Sempatkanlah di sini berdoa, ada zikir yang diajarkan Nabi. Apa zikirnya? Sambunglah doa bangun tidur tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baru baca ujungnya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Baru Bapak tidur kembali, Ibu tidur kembali. Tak usah pun malam itu tahajud karena mungkin letih capek. Tapi kalau terjaga pernah bangun pas malam, sedetik saja, 2 detik saja, penting Bapak sadar dibuat Allah. Jangan lupakan baca doa yang barusan kita baca tadi. Siapa kata Nabi mengamalkan itu, maka dia akan diampunkan dosanya sebanyak apapun yang pernah dia lakukan. Tentu dosa yang berkaitan dengan Allah. Udah hafal Bapak Ibu? Itu zikir biasa sholat kita juga itu. Nanti kalau belum hafal, ini rekamannya ada, silakan. Kalau juga nanti tidak bisa, kasih saya pulpen dan buku. Saya tulis sama Bapak Ibu, kenang-kenangan. Kalau bisa tempel di kamar tidur, pas terjaga kita, langsung ke sana mata kita. Kalau selama ini doa bangun tidur itu saja kita baca, itu pun kalau sempat. Kadang sudah masuk ke kamar mandi, mohon maaf, dia buang air saja. Habis buang air, wudhu karena dingin, gak mau dia wudhu. Sebenarnya sunnahnya, pas masuk kamar mandi, biarpun tidak ada niat tahajud, karena malam itu tadi kita tidur sudah wudhunya batal, mestinya wudhu lagi. Aku bosan kalau wudhu nanti, tidak bisa tidur lagi, serba salah. Biarpun tidak wudhu, tapi zikir ini tadi, bacalah Bapak Ibu. Malam ini termasuk bagian malam yang cepat dikabulkan Allah di sepertiga malam saat kita dibangunkan oleh Allah. Itu bukan Pak kebetulan itu. Jangan salah Bapak-Bapak. Karena panasnya Pak Ustaz makanya bangun. Panas itu hanya sebab. Berarti kalau sering terjaga pas malam, itu bertanda Allah cinta sama kita Bapak Ibu. Banyak orang yang tak diajak Allah bercerita dan juga berdiskusi. Di malam-malam banyak orang terlelap tidur. Jadi mulai malam nih Pak, ilmu kita yang pertama, kita yakin doa di sepertiga malam itu sangat makbul. Kalau seandainya nggak bisa pun Bapak Ibu tahajud, nggak bisa kita kadang-kadang ambil dulu, asal Allah balikkan ruh kita pas kita sadar, bacalah doa yang kita sebutkan tadi. Sekali lagi Ustaz ulang, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru sambung lagi, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujungnya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Tidur lagi balik, Pak. Nggak usah tahajud malam tuh karena capek, letih, mungkin dingin kalau mau wudhu segala macam. Tidurlah malam itu, dicatat sebagai orang yang diampunkan dosa. Itulah nomor 1. Yang kedua, Bapak Ibu, kapan lagi doa itu diucapkan supaya didengarkan oleh Allah? Ketika habis sholat fardu. Sebisa mungkin, Pak. Ulama berbeda pendapat tentang doa ini. Yang dimaksud sesudah sholat fardu itu, ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan sesudah salam. Kalaupun mereka yakini sebelum salam, memang ada hadisnya. Pas Bapak Ibu nanti tahiyat akhir, mau sholat sunnah, sholat wajib, ada memang kita baca Bapak Ibu habis fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa yang tak pernah 4 perkara ditinggalkan Nabi kita. Apa bunyi doa itu dalam hadis Nabi? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Qabr dulu mentada. Wa min azabin nar. Sebagian hadis mengatakan, kata yang kita hafal sering ni, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 tu, Pak. Setiap solat mau fardu, mau wajib, mau sunnah, Pak, habis baca fil alamina innaka hamidum majid, jangan lupa ini dibaca. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min azabil qabr, dari azab kubur, wa min azabin nar, dari azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan jahat buruknya fitnah masih dajjal. Kenapa berlindung dari yang 4 ini? Inilah, Pak, yang akan menjadi fitnah terbesar yang paling menakutkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah lepas siksa kubur, alhamdulillah. Kalau lepas nanti siksa kubur, lepaslah. Mungkin yang lain-lainnya lagi, selamat dari neraka, pasti masuk surga. Itu pendapat ulama pertama. Ulama kedua mengatakan habis sholat. Maka kalau habis sholat berdoa, jangan tinggalkan Bapak Ibu mendoakan sebanyak 7 hal. Kalau habis sholat, kalau tidak bisa 7-7-nya, Pak, paling tidak 1 ataupun 2 di antara yang 7 syarat supaya cepat doa dikabulkan. Selama ini, Pak, kita hanya berdoa kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Lagi pas banyak pikiran Bapak, kemudian Bapak habis sholat, langsung itu Bapak doakan, ya Allah, berat betul beban ini, hilangkan kesulitan ini, ya Allah. Pas lagi sawit Bapak trek, itu Bapak doakan, ya Allah, mudah-mudahan panen besok, tambah lagi sawitku, ya Allah. Lagi sakit, berdoa lagi, ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah. Kadang, Pak, spontan doa itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal dalam Al-Quran Allah jelaskan banyak hal-hal yang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak yang kau benci, kata Allah, wahai hambaku, tapi sesungguhnya yang kau benci itu yang terbaik untukmu. Contoh, Pak, siapa yang suka di antara kita berpenyakit? Tidak ada, Pak. Tapi kata Allah, sakit itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus sakit? Ketika kau sakit, sering kau sebut namaku, kata Allah. Orang yang kena asam urat itu, Pak, pasti zikirnya lebih banyak ketimbang yang sehat. Yakin tak, Bapak? Kalau sudah bongkar asam urat itu, Pak, paling tidak berzikir dia, ya Allah, sakit kali. Selama ini saat waktu sehat, tidak pernah dia sebut itu, Pak, karena ringan saja. Dalam surah Al-Baqarah. Kebalikannya begitu juga. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak yang kalian suka, kalian cinta, tapi aku enggak suka, itu buruk menurutku untuk kalian, kata Allah. Apa yang kita inginkan? Kita ingin kaya, kita ingin selalu sehat,
Kita ingin supaya urusan semua lancar. Kenapa nggak dibuat Allah mudah seperti yang diinginkan? Karena kalau sampai Pak, kayak kita semua orang ujung batu nih Pak, repot nggak kira-kira kita nih? Repot Pak. Sehat kita semua Pak, repot lah Pak. Bisa tutup Az-Zahra, tutup Awal Bros. Siapa pengisinya itu Pak? Maka semuanya dibuat Allah. Ada yang sakit, ada yang sehat. Semua kita ini ditakdirkan Allah beda-beda profesinya supaya indah kehidupan ini Pak. Maka ditutup Allah ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya ini kata Allah lebih mengetahui padahal kamu tak paham, kamu tak tahu kata Allah. Kalau bisa ditanamkan ayat ini dalam kehidupan kita Pak, tugas manusia hanya berikhtiar, maka kita cukup usaha, selebihnya serahkan semua kepada Allah. Pasti tenang hidup kita Pak. Selama ini dia pikir asal berusaha, kemudian nggak dapat hasil sesuai keinginan, stres dia. Dibukanya kedai, satu harian satu orang pun tak datang pembeli. Lalu kemudian stres dia. Apanya Allah ini? Awak sudah berusaha, tak dikasihnya rezeki. Kawan sebelah hendaknya sholat, dibukanya kedai, lancar saja. Jangan-jangan punya tuyul, jangan-jangan itunya lah dosa itu tadi. Maka hidup ini Bapak Ibu sederhana sebenarnya. Menyesuaikan diri kita, karena yang punya diri kita ini ada, yaitu Allah. Maka kalau kita sadar yang punya diri ini ada, maka siapa yang menyesuaikan aturan Allah itu ke kita, atau kita ke aturan Allah? Kita yang menyesuaikan Pak. Suka nggak suka, ikuti aturan dia. Karena dia yang punya, suka-suka dia lah Pak. Sama dengan tuan rumah nih Pak. Ini kalau tidak suka beliau nengok kita, pulang kalian katanya. Bisa kita nolak Pak? Mana bisa? Ditutupnya pintu segala macam Pak, nggak nerima tamu kata dia. Hak beliau, ini rumah dia. Kalau diibaratkanlah begitu Allah itu. Hari ini bulan kau sakit, bisa ditolak Pak? Tidak bisa. Hari ini disuruhnya kita nih, hari ini kamu nih sakit kepala, tidak bisa ditolak Pak. Mau berapa kali pun makan paracetamol itu Pak, tidak akan sembuh kecuali dengan izinnya. Maka ini tauhid ini penting Pak. Maka habis sholat, jangan buru-buru langsung berangkat tegak, sempatkan Pak berdoa. Tak dapat yang 7 macam ini, paling tidak Pak 1 atau 2 jadilah. Yang susah itu, lama Bapak berdoa, yang 7 nih 1 pun tidak ada nyangkut. Nah, itu yang payah Pak. Lama didengar Allah. Yang pertama, banyak Bapak berdoa dari yang 7 ini terhadap keampunan diri Bapak dan orang tua. Ini 1 nomor. Jangan lupa ini Pak. Bunyi bahasa Arabnya yang diajarkan guru MDA kita dulu, Allahumma gfirli wali walidayya. Jangan lupa itu Pak. Sebanyak apapun hajat permintaan Bapak Ibu, jangan lupa minta ampunkan diri dulu dan ayah omak kita. Supaya terbuka pintu doa ini, terbuka pintu langit ini. Supaya nanti hajat-hajat doa harapan yang lain cepat dikabulkan Allah. Ini nomor 1 Pak. Ya Allah, kalau mungkin tidak dapat ayah omak bahasa Arab lagi, agak sulit menghafal karena tua, buat bahasa Indonesia. Asal sudah Bapak nanti bisa yang 7 ini dapat, buat bahasa kitanya pun tidak masalah. Yang tak boleh dirubah doa itu dengan bahasa kita, baik bahasa Mandailing, bahasa Melayu, bahasa apa saja, bahasa Jawa. Yang tak boleh dirubah itu Pak, cuma 2 saja. Apa yang 2 nih Pak Ustaz? Pujian kepada Allah, solawat kepada Nabi. Itu harus bahasa Arab tuh Pak. Mudah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu Bapak mau buat bahasa kita Melayu pun tidak apa-apa. Mau buat bahasa Mandailing pun tidak apa-apa. Yang menciptakan bahasa itu pun Allah. Dia paham. Cuman kalau mengenai pujian sama dia, bahasa Arab. Karena bahasa Arab lah bahasa yang paling tinggi. Maka bahasa Arab itulah bahasa Al-Quran. Bahasa di sorga besok bahasa apa Pak Ustaz? Bahasa Melayu atau Mandailing? Bahasa Arab Bapak Ibu. Tapi aku tidak pernah sekolah di Mesir, tidak pandai aku bahasa Arab Pak Ustaz. Jangankan di sorga Bapak Ibu, di kubur pun besok bahasa Arab. Cuman jawabnya itu Pak Ustaz. Bapak nggak usah stres, ibu nggak usah stres, nggak usah kursus.
secara otomatis disamakan semua bahasa makhluk di besok dengan bahasa Arab. Allah yang maha tahu tentang itu. Mulai Bapak Ibu masuk termasuk seorang kutikil yang kubur itu, tidak ada lagi bahasa nungkar nangkir yang bahasa Melayu. Kalau orang Melayu kita ditanya siapa Tuhan Ang, tidak ada lagi seperti itu Pak. Kalau seorang Mandailing, isi Tuhanmu, mana ada lagi. Kompak semua bahasanya bahasa Arab. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jangan tanyalah, aku tidak paham bahasa Arab. Mana bisa Pak? Yang menjawab itu adalah ketika Bapak di dunia ini rajin sholat, bukan Bapak yang menjawab. Siapa yang menjawab? Sholat yang Bapak kerjakan selama ini. Di mana jawaban itu? Ketika Bapak sering takbiratul ihram. Ketika malaikat tanya, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Langsunglah dia menjawab, Allahu Akbar. Makanya Allahu Akbar takbiratul ihram salah satu rukun dari 13 rukun sholat Bapak Ibu. Wajib itu Pak dibaca itu. Bukan tangannya yang wajib, yang rukun, tapi ucapannya. Kalau rajin orang sholat Pak, 8 pertanyaan kubur lulus semua itu Pak. Yakinlah Pak, jangan takut. Bapak gimana? Takut masuk kubur itu enggak? Ragu juga saya. Karena saya pun takut juga ini bagian ini. Tapi mau tak mau kita akan jumpa dengan itu ya Pak ya. Siap-siap saja. Baguskan sholat, urus dengan baik, jangan bolong-bolong. Yang sudah-sudah, yang tinggal-tinggal kodok. Ganti. Nah, jadi nanti kalau sudah tiba masanya pulang, ya udah selesai. Maka kemudian ketika mereka tanya, kita langsung jawab sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang menjawab bukan diri kita. Jangan hari ini ketika kisi-kisi pertanyaan itu sudah dibocorkan, kita hafal hari ini. Nanti kalau nungkar nangkir menanya, Marrobuka, sekarang kita hafal, Allahu Rabbi, lulus. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabiyyi, Muhammad. Wama intiqaduka, apa keyakinanmu? Al-Islam, wal intiqadu al-Islam. Iktikadku, agamaku adalah Islam. Wama kiblatuka, di mana kiblatmu? Ka'bah. Sekarang bisa dijawab tuh Pak. Tapi kalau besok dikubur itu tidak bisa lagi. Bisa diajari lagi. Maka amallah yang menjawab itu. Yang pertama, doa jangan lupa untuk diri dan orang tua. Yang kedua, jangan lupa doakan muslimin muslimat. Siapa orang yang mendoakan muslimin muslimat, kalau bisa ditambah doanya, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-ahya', semua muslimin muslimat yang masih hidup, wal amwat, dan yang sudah mati. Mulai semenjak dari zaman Nabi Adam, semua yang beriman kepada Allah. Muslimin laki-laki yang Islam, muslimat perempuan yang Islam. Siapa yang mendoakan seperti itu, maka dia mendapatkan pahala dari seluruh orang yang dia doakan. Wah, ini luar biasa nih Pak. Maka jangan ditinggal ini. Doakan kaum muslimin muslimat. Dua. Yang ketiga, doakan seluruh umat Muhammad. Ini yang jarang terselip di doa itu Pak. Waghfir li ummati Muhammad, kalau mau dibuat pakai bahasa Arab. Tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita sesuai pemahaman kita. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa ayah omakku, dosa muslimin muslimat, kemudian dosa seluruh daripada umat Nabi Muhammad. Sudah, lanjut lagi nomor 4, minta sama Allah senantiasa diberikan ilmu. Ilmu nih Pak, penting. Kalau buat bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Sejauh mana Pak Ustaz ilmu yang bermanfaat itu? Bukan terbatas dalam ilmu agama saja. Bukan terbatas mengajarkan Al-Quran, ceramah, baca ayat, baca hadis saja. Segala ilmu yang mengantarkan orang semakin bermanfaat dalam hidupnya dan makin takut dia sama Allah. Baik ilmu umum, bisa umpamanya bapak ini insinyur, diajarkannya sama anaknya ilmu pertukangan membuat rumah. Sehingga dengan anak ini pandai ilmu membuat rumah, tentu dia punya duit. Maka ketika dia punya duit, maka anak bidiknya tak meminta-minta,
dan dia tak mencuri, tak dikasihnya anaknya makan haram karena dia punya kemampuan. Otomatis karena tak makan haram berarti Allah ridho. Maka ilmu untuk masalah bangun rumah pun ilman nafi'ah, ilmu bermanfaat. Jadi jangan dibatasi ilmu manfaat, harus ceramah, baca Quran, ngajarkan Iqra, ngajarkan ayat suci. Bukan itu saja, ilmu umum pun bisa ilman nafi'ah. 4. Kemudian minta yang kelima Pak, keberkahan. Bagaimana doanya kalau bahasa Arab? Allahumma inni as'aluka barik lana, kalau ramai-ramai. Barik li fi kulli halin. Berikan aku ya Allah keberkahan pada setiap keadaan apapun. Apa maksudnya itu? Umurku berkahi ya Allah, anak-anakku berkahi ya Allah, hartaku berkahi ya Allah, rumahku ini berkahi ya Allah. Maka dalam bahasa Arab sekali sebut saja fi kulli halin, pada tiap-tiap keadaan. Begitu bahasa Arab itu kayanya kalau dibanding dengan bahasa lain Bapak Ibu. Ada berapa? 5. Yang ke-6 Bapak Ibu, jangan lupa minta supaya senantiasa diberikan umur yang juga barokah. Tapi tadi keberkahan juga diminta Pak Ustaz. Umur ini Pak, kalau bahasa orang bilang, ini adalah kesempatan. Kalau kita malam nih Pak, macam seorang kunci meninggal, besok ataupun pekan-pekan besok, bulan besok, masih bawa Pak ngundang saya ceramah ikrar, kandak lagi ya kan Pak? Berarti tak akan bertambah pahala ceramah saya lagi kalau saya malam ini meninggal. Artinya hidup ini sesungguhnya adalah kesempatan menambah, apakah menambah dosa ataukah menambah pahala. Banyak orang pas ulang tahun bahagia dia, sebenarnya Pak sedih. Apa sebab? Kesedihan muncul karena sudah banyak nikmat Allah dipakai dan dimakan, dinikmati, belum sebanding dengan ibadah yang dipersembahkan. Maka sangat-sangat salah, tidak dibenarkan kalau ada orang pas ulang tahun dia hura-hura. Apa yang mau dihura-hurakan? Justru kalau dia ulang tahun, maka sebenarnya dia sedang diingatkan, jatah umurmu tinggal sekian, maka bertambah umur sesuai yang kita sering sebut dengan doa barik lana, barik lakum, barik li. Itu semua diucapkan berkah untukmu, berkah untuk kami, berkah untuk kita semua. Itu dalam arti mabaruk, dikasih berkah supaya bertambah kebaikan di sisa umurnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya betul-betul berkah umur itu? Kalau bapak, ibu, orang tuaku, nenek, kakek ulang tahun, terutama anak cucu kita, ajarkan ke mereka lewat lembaga ikrar ini. Bagaimana caranya? Ada satu orang ulang tahun, tanya, ada nggak rencana merayakan ulang tahun ini untuk anggarannya? Biasanya ada. Berapa? 500.000. Nggak usah lagi harus menyewa, katakanlah sound system untuk ini segala macam. Cukup saja duit 500.000, belikan saja nasi bungkus, nasi ampera. Habis itu kemudian kalau bisa ramai-ramai kita ke panti asuhan, makan siang bersama dengan anak yatim. Habis itu baru nanti Ustadz berdoa, ya Allah, ini hajat dari seorang hambamu, dengan bertambah usianya, semakin berkurang kesempatan dia hidup di dunia ini, sisa umurnya ini lewat doa anak yatim yang sudah dikenyangkan perutnya, dengan syukuran bertambah usia, berikan dia keberkahan ya Allah. Kata anak yatim, amin. Orang yang dikenyangkan perutnya takkan ditolak oleh Allah doa mereka untuk orang yang berbuat baik kepada mereka. Itulah berkah itu Bapak Ibu. Ini kadang aneh-aneh kita buat Pak, undang sana, undang sini, nggak jelas apa acaranya. Terakhir Pak, makin bertambah umur, makin tak kemana-mana sifat itu tadi. Karena yang mendoakan itu hilang dari keberkahan. Yang ketujuh, minta Pak supaya selamat masuk surga tanpa hisab. Bahasa Arabnya, udkhulul jannah boleh, masukkan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka
kalau bisa langsung baca bighairi hisab. Ini melebihi dari husnul khotimah. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau Bapak minta husnul khotimah, itu hanya minta mati dalam keadaan baik. Kan begitu Pak? Siksa kubur belum tentu selamat tuh Pak. Mahsyar masih persoalan Bapak besok. Tapi kalau Bapak doakan, masukkan kami ke surgamu ya Allah tanpa hisab, Bapak sudah mengumpulkan doa, mudahkan sakaratul maut, jangan siksa di kubur, jangan lagi susahkan di mahsyar, jangan lagi di mizan, jangan lagi nanti di telaga kausar segala macam banyak titian siratal mustaqim masalah, langsung masuk surga. Maka diminta Pak yang 7 hal ini. Nggak bisa dapat yang 7-7-nya, paling tidak Pak, doa untuk diri kita dan ayah oma, seburu-buru apapun kalau dalam perjalanan, jangan pernah ayah oma tinggalkan ini. Apa sebab? Karena sesungguhnya ayah oma kita pun hari ini tanpa kita sadari, mereka tak berhenti sebenarnya mendoakan kita. Aku omaku di Padang Lawas di Sumatera Utara sana, saya yakin tiap malam kalau beliau tahajud, tidak akan pernah lupa dia mendoakan awak. Awak kadang-kadang sama orang tua ini begitu, pas teringat saja, mulai hari ini Pak, jangan. Setiap Pak nanti Bapak habis sholat fardu, terutama dalam hadis di tadi, habis fardu, usahakan angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau bisa bahasa Arabnya begitu bagus. Kalau nggak bisa pendek saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu, ya Allah ampunkan dosaku, dosa ayah omakku, dosa kaum muslimin muslimat, dosa seluruh umat Nabi Muhammad, dan berikan kami ilmu ya Allah, berikan kami keberkahan hidup ya Allah, berikan keberkahan umur ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Itulah Pak hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi yang dihantarkan oleh Abu Umamah. Jadi kesimpulannya adalah, mari sama-sama Pak, mumpung kita di bulan yang sangat mulia namanya bulan Rajab, maka kita perbanyak dulu 2 hal tempat berdoa yang paling cepat didengarkan oleh Allah. Besok kalau Bapak undang Ustadz dia berceramah, antara azan iqamah doa makbul, itu betul Pak, hadis Nabi. Doa ketika orang perjalanan, dalam perjalanan doa cepat dikabulkan, itu benar Pak, hadis Nabi. Doa berangkat haji sebelum balik makbul doanya, itu hadis Nabi. Tapi kalau doa yang cepat didengar Allah, orang yang berdoa di sepertiga malam sebelum masuk waktu subuh, dan doa habis sholat fardu. Adab-adabnya tadi sudah kita sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa Ustadz sampaikan malam hari ini. Keterbatasan ilmu, kebodohan kami, pasti dalam penyampaian ada kesalahan, kehilapan, supaya tak menjadi persoalan yang tak baik besok di hadapan Allah. Mohon kesaksian Bapak Ibu, bisakah Ustadz dimaafkan, diizinkan dunia dan akhirat? Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat doanya lagi. Tidak puas Bapak Baik Bapak Ibu, harus kita buat doa formalnya nampaknya, karena beliau tadi biarpun kita tuh doa kafaratul majelis, tapi kita sempurnakan dengan doa, karena bab malam ini juga tentang masalah doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما وأكرمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة خصوصا يا الله لأهلنا ولأهل هذه الجماعة. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة خصوصا يا الله لأهل هذا البيت. اللهم ربنا يا الله اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء، وجعلنا يا الله وأولادنا ومن ذريتنا من عبادك الصالحين والصالحات، من عبادك المتقين، من أهل العلم والعبادة، ومن أهل حفظ القرآن العظيم. اللهم طول أعمارنا يا الله، وصحي أجسادنا، ونور قلوبنا بنور العلم والإيمان، وبنور العلم والتقوى، وبنور العلم والاستقامة، كما نورت الأرض بنور شمسك عليه أبدا أبدا. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada Al-Ustadz. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bagi kita semua dan menjadi pedoman bagi kita untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi beliau yang menyampaikan semoga menjadi amal soleh bagi beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita masuk Jeddah. Ada dua tu. Pakai minyak. Kalau usaha kan? Bapak ini, Pak Ben, Sekian. terima kasih. Sama-sama sekian. Jangan sibuk-sibuk dah ni, tinggalnya nak tu. Ustaz.
Kapado sana kasadonyo. Di atas meja sudah terhidang makanan dengan segala hormat tanpa mengurangi rasa hormat. Dipersilahkan untuk mengambil dan menikmatinya. Karena biasa bercanda itu kan. Kan? Ay, di mana kan? Sekarang lah. Lagi tarik. Lagi tarik. Allah Akbar. Hari ini dalam makhluk. Lagi tarik. Kita boleh kampung kan? Iya. Ande. Jangan malu-malu Pak. Harus dihabiskan lah. Mana yang nggak maksud mana diambil. Jadi Indonesia baik pagi ini. Alhamdulillah kalau mau. Dua tiga ya Pak. Iya. Tuan. Tadi nak mau langsung. Itu kan itu nah. Bantuan ini. Ya, sini ya. Nanti bisa tuh. Ayam Pak. Ya. Ya. Ketongas dari ada lu enggak? Ketongas saya belakang lalu. Di depan lalu balas ya. Ayam enggak. Kota apa ya, Pak? Ini pinggan. Kamu Ustaz? Lama marah Ustaz? Ya. Ini kumpul itu. Makan ekor dah. Kali mungkin kan? Kan? Kali mungkin. Ya nak makan ekor. Kumpul. Kalau ya. Ya betul. Oh, ya badan. Kamu dong. Iya kan. Ya lele sekarang. Oh. Bola. Oh. Ada.
dan buahkan. Masih selera siapa aja Pak? Saya nggak gitu. Kita memang konsiderasi di mana di Pak? Sehat. Dibawa kami merantau jadi Suami enggak ya? Boleh? Boleh? Mua Ben, ini kita mua ya Ben. Kemarin dah kenceng. Enak, hah? Awak sebanyak kau rencana awak? Ya? Rencana awak yang untuk keluar dari keluarga. Awak sebanyak apa? Di mana? Itu. Apa? Banyak orang tua ya lo. Untuk orang ngopi dong. Rencana-rencananya. Dulu ya. Si sapam apa Soalnya kan saya bikin di mas kan nggak bagian keamanan parkir No, dia poli di situ. Agak lama.
apa jadi malam Senin. Senin malam. Malam Senin. Minggu malam lah. Minggu malam. Itu setelah subuh ketemu. Setelah SD. SD dulu kan. Malamnya kan main kan. Hari pertama di SD, yang kedua, yang ketiga. Iya. Malam. Malam. Senin. Malam Senin, minggu malam. Senin berarti hari-hari apa tuh Sabtu itu hari berapa? Alat kok sistemnya dan sebuah itu. Itu nggak gotong royong nggak bisa sehari itu tak. Sabtu kan kerja, Sabtu ke Minggu kan siapa? Itu kerja, kerja. Jauh-jauh tak? Jadi balas seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya. Bulu deh, pada bulu deh. Kalau gua bisa ada nih. Nah, sama ada ya. Sama-sama muka belakang pakai. Bisa gitu kan. Sama itu gimana dari apa? Ya. Orang Terima Dani, saya kira-kira betul dapat. Iya betul. Ini dia. Mana berapa tiga? Awak semua. Itu. Di dalam dua. Sampai kaisa udah apa? Abang? Yang kadang cek, yang kagum cek. Jadi mengenai undangan kuasa ini, Pak Syarul Rahman, berupa undangan atau Jadi pengurus dibaca undangan. Di bawah saja aja lah. Di waktu hari Jumat aja dia. Nak, di bawah tadi. Kalau mana? Ah, kata kucek, Takut dia, anak datang. tak keluar, istiqomah, nurul amal, lalu di pasar. Sawaru. Ah, saya pasal baru masuk enggak? ya. Ya. Sampai saja pada Tiga SD sebut dulu, tiga SS foto tu lagi minta dulu. sampai saja itu kata kuas di koma, lama. Koknya iklan. Nanti kan di SB itu kan dibaca ini puluh tuh. Ya, Nanti malam, hari Sabtu. Kita apa jadi di mobil undangan. Pada ini terkocek diskusi. Orang berfosil itu. Ini sudah dulu. Ini apa? Ini apa tadi? Mau kan? Sipit itu loh. Tenda dua kita pakai. Tenda kita, tenda versi takwa.